Shalom sahabat muda. Bersyukur dapat kembali menjumpai sahabat muda dalam acara renungan Youth for Christ. Saya Pendeta Niko Agusta dari Gereja Presbyterian Indonesia Sola Gracia, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Jumat 19 September 2025 dituliskan oleh Pendeta Henrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogen dan Solo dengan judul Allah di Pihak Kita, yang didasarkan pada surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala anugerah, kami mohon kiranya anugerah-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu ketika kami membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Kristus Sang Firman Allah yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Sahabat muda, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah surat Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sahabat muda, Wang Enlin adalah seorang petani sederhana di Yusutun, Provinsi Heilongjiang, Cina, pada tahun 2015. Wang Enlin mengajukan gugatan hukum terhadap Chihua Group karena pencemaran lingkungan yang terjadi pada tahun 2001. Yang ia hadapi adalah perusahaan kuat dengan dana yang sangat besar. Mustahil bagi seorang petani sederhana untuk mengalahkan perusahaan sebesar Chihua. Meskipun demikian, sejak tahun 2001, Wang mulai belajar hukum dengan membeli buku tentang ilmu hukum dan akhirnya berhasil memenangkan gugatan melawan perusahaan Chihua. Youth, menghadapi persoalan merupakan bagian dari kehidupan. Sama seperti Wang, jemaat di Roma juga dapat menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian dari surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bentuk penggembalaan tersebut adalah sebagai persiapan jika mereka menghadapi persoalan hidup. Rasul Paulus menekankan pentingnya mengandalkan Allah dan tetap hidup dalam firman-Nya, terutama di saat menghadapi tantangan hidup. Meskipun yang dihadapi adalah orang kuat, masalah berat, atau kekuasaan yang besar, jangan sekali-kali takut apabila kita hidup benar di hadapan Allah. Allah sendirilah yang akan membela. Sahabat muda, mungkin saat ini kita sedang berhadapan dengan situasi sulit. Meskipun demikian, sesulit apapun keadaannya, hari ini kita diajak untuk terus percaya bahwa ketika Allah ada di pihak kita, kita pasti dapat melalui persoalan seberat apapun. Namun, hal pertama yang harus kita ingat adalah apakah kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Jika belum, jangan ragu untuk mengambil jalan pertobatan. Jika sudah, maka jangan menyerah. Yakinlah bahwa Allah akan menyertai dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian
di tengah-tengah persoalan kehidupan kami. Sesulit dan seberat apapun persoalan hidup kami selalu percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat itu akan memampukan dan menolong kami, bahkan membuat kami lebih daripada seorang pemenang. Oleh karena itu ya Allah, mulai hari ini kami mau berkomitmen untuk terus mengandalkan Engkau dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tuntunan dan pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu menguatkan dan menghibur kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.